فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari Syarh Al-Wasithiyah. Masih membahas tentang takdir. Terakhir kita bahas bahwasanya beriman dengan takdir terdiri dari dua tingkatan. Masing-masing tingkatan mengandung dua perkara. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluk dengan ilmu Allah yang bersifat qadim. Dengan ilmu Allah yang bersifat qadim. Dan ini pendapatnya salaf dan para ulama. Allah rahimahullah. Sekarang penyebutan dalilnya. Dalil bahwasanya Allah telah mengetahui segala yang dilakukan oleh makhluk sejak dahulu kala. Dan itu nggak ada apanya? Batas awalnya. Ingat ya. Sejak dahulu kalanya tanpa ada batas apanya? Awalnya. Nggak ada batasan antara Allah tidak tahu kemudian jadi apa ini? Tahu, nggak ada. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilu dzalika minal kitabi was sunnati wal aql. Dan dalilnya adalah dari Al-Qur'an dan juga sunnah dan juga akal. Amal kitabut, adapun dari kitab, fama aktsaral ayati allati fiha al-umum fi ilmillah. Maka betapa banyak ma aktsara. Ini sighah ta'ajjubiyah. Ini namanya bentuk kalimat ta'ajjub, untuk takjub. Betapa banyaknya ayat-ayat yang di dalamnya terdapat keumuman ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ilmu Allah itu bersifat apa ini? Umum. Segala sesuatu itu Allah tahu, termasuk apa yang dilakukan oleh hamba. Mithlu, seperti firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu, termasuk di dalamnya apa yang dilakukan oleh makhluk. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sama, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Wa qala ta'ala rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwasanya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan bahwasanya Allah telah meliputi segala sesuatu dari sisi apanya? Ilmunya. Sehingga ilmu Allah itu meliputi dan mencakup segala sesuatu. Dan masuk ke dalamnya adalah apa yang dilakukan oleh makhluk, Allah sudah mengetahuinya. Ila ghairi dzalika minal ayati allati la tuhsa kasratan. Dan yang lain-lainnya dari ayat yang tidak bisa dihitung banyaknya. La tuhsa kasratan, yang tidak bisa dihitung banyaknya. Ayat-ayat yang menunjukkan tentang luasnya cakupan ilmunya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Amma fi sunnah, adapun dari sunnah. Fa inna Rasulullah alaihi salatu wassalam akhbara bi anna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Adapun dari sunnah, maka sungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam telah mengabarkan bahwasanya Allah telah menulis takdir dari para makhluk sebelum Dia menciptakan langit dan bumi sejauh 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semua takdirnya hamba itu sudah apa ini? Ditulis.
Ya kalau sudah ditulis berarti Allah tahu tidak? Ya tahulah, nama yang nulis dia. Nah. Wa bi anna ma asabal insan lam lakun liyukhti'ak. Dan bahwasanya apa yang akan menimpa seseorang tidak akan meleset darinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dan apa yang meleset darinya tidak akan ia dapatkan. Ini wajib diimani. Sejak dahulu kala sudah ditakdirkan apa yang akan kita dapatkan dan apa yang luput dari kita sudah ditakdirkan. Wa annal aqlam qad jaffat wa tuwiyatis suhuf. Dan bahwasanya pena telah kering. Ini sudah lama nggak dipakai lagi untuk apa ini? Nulis. Pena apa ini? Pena takdir. Pena takdirnya sudah apa ini? Sudah kering. Artinya catatannya sudah apa ini? Selesai. Sudah nggak dipakai nulis. Semua takdir sudah apa ini? Selesai. Sudah ditulis. Penanya sudah kering. Waktu wiyatis suhuf dan lembarannya pun sudah dilipat. Nggak ada lagi tulis-tulis. Sudah nggak ada lagi diperbarui. Sudah selesai. Penulisan takdir ini sudah jauh-jauh hari selesai. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Nah. Wal ahadits fi hadza katsira. Hadis-hadis dalam masalah ini sangat banyak. Wa amal aqlu, adapun secara akal. Secara akal dalil untuk menunjukkan apa ini, Raid? Secara akal katanya. Bahwasanya takdir itu ada. Secara akal menunjukkan apa ini, Ali? Secara akal yang menunjukkan apa ini? Musa? Wah, gawat. Alha? Ibrahim? Bahwasanya Allah mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh siapa ini? Makhluk. Jauh-jauh hari Allah sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk, itu Allah sudah tahu. Dalilnya tadi pertama dari Al-Quran, yang kedua dari Sunnah, yang ketiga sekarang dari akal. Dalil secara akal. Amal aklu adapun secara akal, faminal ma'lum bil akli, maka telah diketahui secara akal bi annallaha ta'ala huwal khaliq, bahwasanya Allah adalah sang pencipta, wa anna ma siwahu makhlukun, dan bahwasanya yang selain Allah adalah makhluk. Tengok kitabnya. Dan bahwasanya yang selain Allah adalah makhluk. Wala budda aqlan an yakunal khaliq aliman bi makhluqatihi atau bi makhluqih. Dan sudah pasti secara akal bahwasanya yang mencipta itu mengetahui tentang apa yang dia ciptakan. Masa dia yang ciptakan dia nggak tahu? Kan aneh. Paham ya? Secara akal yang menciptakan pasti mengetahui apa yang dia ciptakan. Nah, waqad asyarallahu ta'ala ila dzalika biqaulihi, dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengisyaratkan bahwasanya Khaliq itu pasti tahu tentang apa yang dia ciptakan. Allah mengatakan ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui apa yang dia ciptakan? Jawabannya jelas apa ini? Tahu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Dia maha mengetahui segala sesuatu, termasuk tentang siapanya? Makhluknya lah, orang yang menciptakan siapa? Dia. Ya jelas dia yang lebih tahu tentang apa yang dia ciptakan. Fal kitabu was sunnah wal aqlu kulluha tadullu ala anna Allah alimun bimal khalqu amiluna bi ilmihil awwali. Maka Al-Quran dan juga sunnah dan juga akal, semuanya menunjukkan bahwasannya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk dengan ilmu Allah yang bersifat azali. Azali itu jauh ke belakang tanpa apa ini? Batas. Nggak ada batasnya. Allah tahunya sejak ini. Nggak ada. Kalau kita ada nggak batasnya? Kita tahu tentang masalah ini sejak, ada waktunya nggak? Ada. Adapun Allah mengetahui perbuatannya hamba dengan ilmunya Allah yang bersifat apa ini? Azali. Azali itu nama lainnya qadim. Sejak dahulu yang nggak pakai apa? Batas, nggak ada permulaannya.
Allah tahu sejak ini. Nggak ada. Allah tahu seterusnya, selamanya Allah itu apa? Tahu. Nah. Qauluhu alladzi huwa mausufun bihi azalan wa abada. Yang mana Allah bersifat dengannya, dengan ilmu, azalan wa abada. Sejak dahulu tanpa batas, dan seterusnya ke depan tanpa batas. Azalan itu mundur ke belakang. Tanpa apa ini? Batas. Abadan ke depan tanpa apa juga? Batas. Artinya ilmunya Allah itu, kalau Allah sudah tahu, ilmu itu akan terus apa ini? Ada sama Allah ke depan. Terus sampai selamanya. Nggak akan apa ini? Hilang ilmunya itu. Beda dengan kita. Sudah di awalnya ada apanya? Batasnya. Iya kan? Ada batas. Taunya nggak? Hari ini kita tahu. Sebelumnya nggak tahu. Ada nggak? Ada. Kedepannya ada nggak batasnya? Ada. Nggak usah jauh-jauh. Nah, tadi aja ditanya. Barusan dikasih tahu. Udah apa ini? Udah hilang lagi. Tadi pas dipelajari apa? Tahu. Nanti siap makan. Ilmunya langsung apa ini? Hilang lagi. Artinya kedepannya pun ada apanya? Batasnya. Adapun Allah ke belakang nggak pakai batas, ke depan nggak pakai apa ini? Batas. Abdur wudhu sana. Wudhu cepat, cepat, wudhu cepat, bangkit cepat, cepat, bangkitnya cepat. Sana. Sehingga ini maknanya azalan wa abada. Ilmunya Allah itu bersifat azali dan abadi. Abadi kemana? Ke depan nggak pakai batas. Azali ke belakang nggak pakai batas. Artinya nggak ada dulunya itu Allah pernah jahil, itu nggak pernah. Nggak punya ilmu kemudian ada apanya? Ilmunya. Ke depan juga enggak. Kalau udah berilmu, kalau manusia kan ilmunya apa? Hilang, lupa. Udah punya ilmu, ilmunya apa? Hilang. Kalau manusia, Allah Subhanahu wa taala nggak ada. Ilmunya Allah bersifat apa ini? Abadi. Kalau ke belakang ilmunya Allah bersifat apa? Azali. Manusia kurang dua-duanya. Pernah nggak tahu kemudian jadi tahu, sudah tahu balik lagi apa? Nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh pun ke belakang. 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit barusan disampaikan udah apa ini? Udah apa? Hilang lagi. Iya nggak? Iya. Semalam dihafal, hari ini udah apa? Semalam masih ingat, tahu ayatnya. Sekarang udah apa? Hilang. Nah. Fa fi kaunihi mausufan bihi azalan, maka ketika ilmu Allah itu disifati dengan azali, nafyul nil jahli. Ini penafian bagi Allah sifat apa ini? Jahl, kebodohan. Allah nggak pernah sedetik pun mengalami masa apa ini? Tidak punya ilmu, nggak ada. Manusia panjang lama sampai dia belajar sedikit demi sedikit punya apa? Ilmu. Adapun Allah ketika dibilang ilmunya itu azali, berarti Allah nggak pernah bersifat apa ini? Jahl. Wa fi kaunihi mausufan bihi abada nafyun nisyan. Dan ketika ilmu Allah itu disifati dengan abadi, abadan, maka ini penafian untuk sifat apa ini? Sifat apa? Lupa. Hilang lagi kan ilmunya. Sehingga Allah nggak pernah jahil, nggak pernah apa? Lupa. Ilmunya Allah itu terus menerus. Sejak dahulu nggak pakai batas, dan seterusnya ke depan nggak pakai juga apa? Batas tahunya. Setelah itu hilang lagi, nggak ada. Ini menunjukkan luasnya cakupan ilmunya apa ini? Ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali nggak ada kekurangannya ilmunya Allah. Beda dengan ilmunya siapa ini? Kita. Udah awalnya jahil, punya ilmu sebentar, besoknya langsung apa ini? Lupa. Iya kan? Nggak usah pun besok. Selesai apa? Taklim langsung apa? Hilang. Nah. Walihada kana ilmullah ghairu masbukin bijahlin wala malhuqin binisyan. Oleh karena itu ilmunya Allah tidak didahului dengan ketidaktahuan dan tidak dihinggapi oleh kelupaan. Dulu nggak pernah apa ini? Jahil. Ke depan nggak pernah apa? Lupa. Kalau manusia, dua-duanya. Dulunya apa? Jahil. Besoknya lupa. Nah. Kama qala Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dikatakan oleh Musa alaihi salatu wassalam li Fir'aun, kepada Fir'aun.
Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Kata Musa, sesungguhnya ilmunya ada di sisi Robku, di dalam kitab. La yadillu rabbi wa la yansa. Robku tidak pernah yadil, ayyajhal. Tidak pernah tidak tahu, wa la yansa. Tidak pernah nggak tahu kemana tadi? Ke belakang. Wa la yansa. Dan tidak pernah Robku itu apa? Lupa akan ilmunya. Kemana ini? Ke depan. Lupa kan kalau udah pernah apa ini? Diketahui, iya kan? Nah, sehingga kalau ditanya nggak tahu jangan bilang apa? Lupa. Semalam nggak tahu. Lah, kapan punya ilmunya? Lupa itu kalau udah pernah apa? Tahu ada ilmunya, baru kemudian hilang ilmunya, baru namanya apa? Lupa. Ini enggak. Hari ini lupa, kemarin apa? Nggak tahu. Lah, mana ada cerita? Ditanya apa? Lupa. Kemarin tahu rupanya? Enggak juga. Lah, kapan ingatnya? Nah, kalau nisyan itu lupa itu berarti pernah apa dia? Pernah tahu. Nah, sehingga hati-hati kalau jawab, bilang nggak tahu atau bilang apa? Lupa. Nah, kalau belum pernah tahu jangan bilang apa? Lupa, nggak ada cerita. Lupa itu berarti pernah apa? Pernah punya ilmunya. Kalau nggak pernah punya ilmunya jangan sok-sokan bilang apa? Lupa, Ustaz. Nah, jangan, ingat dulu, pernah tahu nggak? Nah, nanti nggak pernah tahu sok-sokan bilang apa? Lupa. Bilang apa? Bilang nggak tahu. Nah, jadi kalau betul-betul lupa baru nggak apa-apa. Nah, bi khilafi ilmil makhluk, beda dengan ilmunya siapa? Makhluk. Ilmu makhluk bagaimana? Al masbuk bil jahli. Apa masbuk? Didahului dengan kebodohan, nggak tahu dulu baru tahu. Al malhuk bin nisyan. Nanti pun dihinggapi apa? Kelupaan. Ini ilmunya kita. Ilmunya makhluk itu kayak gitu. Diawali dengan kebodohan, diakhiri dengan apa ini? Kelupaan. Pikun tua lama, nggak nunggu pikun pun, nggak menunggu tua pun udah apa? Lupa ilmunya kadang. Yang muda-muda masih belum kawin bahkan. Sehingga inilah ilmunya kurangnya, ilmunya siapa ini? Manusia, ilmunya makhluk. Adapun ilmunya Allah itu sempurna di dua sisinya. Di yang lampaunya dan yang akan apanya? Datangnya. Dulunya nggak pernah apa ini? Nggak tahu. Kedepannya nggak pernah ilmunya apa? Hilang alias lupa. Nah, wallahu ta'ala alam. Idzan, maka kalau begitu, yajibu alaina, kesimpulannya, wajib bagi kita an nu'mina, untuk mengimani bi annallaha, bahwasanya Allah alimun bimal khalqu amilun, bahwasanya Allah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluk bi ilmin sabiqin, dengan ilmu yang telah lampau. Mausufin, ilmu yang telah lampau. Bukan berarti hamba itu melakukannya baru Allah apa ini? Tahu, sebelum dilakukan Allah sudah apa ini? Itu artinya bi ilmin sabiq, ilmunya Allah itu duluan ada. Baru muncul apanya? Amalannya hamba. Itu namanya ilmin sabiq, ilmu yang mendahului apanya? Perbuatan hamba. Sebelum hamba melakukan Allah sudah apa? Tahu. Mausufin bihi azalan wa abada. Allah disifati dengan sifat ilmu azalan wa abadan. Azalan kemana? Ke belakang. Abadan itu namanya abadi, kan menjadi bahasa Indonesia. Abadi. Abadi berarti nggak habis-habis sampai kemana ini? Ke depannya. Azali kemana? Ke belakang, nggak ada batasnya, nggak ada awalnya, terus saja ke belakang. Itu ilmunya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Kalau kita kan enggak, ilmu. Budu. Panjang lagi apanya? Enggak punya ilmunya daripada apanya? Ilmunya. Ya kan? Udah sebentar aja ilmu. Besoknya apa? Lupa. Sampai terus enggak ingat lagi. La ilaha illallah. Enggak pernah merojaah pula. Wallahu a'lam bishawab. Ini seputar takdir. Insyaallah lanjutannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.